Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya. Welcome to back my podcast bersama saya si ganteng kalem, namun belum laku saja untuk sekarang. Yiha! Dan sore kali ini saya ditemani oleh dua kawan saya gitu kan. Ya mungkin masih adik tingkat saya dulu waktu zaman di kampus. Mereka jauh-jauh, ada yang datang dari Pangandaran dan ada juga yang mungkin kalian juga sudah tak asing lagi karena pernah ikut di konten kisah cinta, yaitu saudara Isya gitu. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jika sehat-sehat saja. Yo, apa kesibukan kalian? Aduh, kamu Rajib, apa kesibukannya? Alhamdulillah tidak ada kesibukan ya di tengah pandemi seperti ini. Oh, alhamdulillah tidak ada kesibukan. Isak kesibukannya untuk beberapa pekan kita tidak bertemu apa? Mungkin untuk pada saat pandemi cuma sibuk rebahan ya. Sampai bingung mau rebahan kayak apa lagi. Anjay, ya rebahan ya ada. Hanya untuk berbahan. Benar-benar. Karena memang kita mesti di rumah saja ya untuk memutus rantai virus ini gitu kan. Gimana kabar skripsi kalian? Sehat atau mau di pending lulusnya gimana? Untuk saya tidak mau ya. Untuk dipending itu terlalu ngeri gitu. Ngeri. Dan situasi skripsi saya saat ini ya mungkin sedang menunggu untuk proses selanjutnya ya ke bab 4 dan bab 5 gitu. Jadi alhamdulillah ya. Syukur sekali. Mantap, babat 5. Lu gimana Sak? Skripsi? Aduh, Skripsi itu apaan sih? Sejenis makhluk apa? sombong amat. Enggak, soalnya kan nanyanya skripsi, apa kabar dengan skripsi? Ya. Seakan-akan makhluk hidup gitu loh. Ya, maksudnya tuh ya barangkali udah dikerjakan sampai mana gitu tahap-tahapnya kan. Jadi kebingungan gitu kan di tengah pandemi seperti ini, kampus diliburkan, bukan libur sih, lebih dirumahkan gitu kan. Kuliah daring, sementara skripsi kan mesti bimbingan, lu mesti ketemu, lu mesti penelitian, turun aksi ke lapangan gitu kan. Lu itu gimana itu cara ngatasinya, coba kasih tau lah dikit-dikit. Enggak sih, kalau buat bimbingan masih bisa diakali dengan daring Ya. dalam jaringan atau online. Gimana kalau penelitiannya toh? Untuk penelitian kita kan bikin alat, jadi ya bisa meminimalisir lah, meminimalisir pertemuan dengan orang-orang yang tidak penting, apalagi ya gitu deh. Nah, kan bikin alat juga kan pasti ada di sebuah workshop, sebuah bengkel, di sebuah tempat gitu kan. Bertemu dengan orang-orang, atau lu punya workshop sendiri atau gimana? Nah, untuk perihal itu kita ya batasi aja lah, walaupun kita nggak punya workshop, ya kalau bisa meminimalisir pertemuan dengan orang-orang asing. Ya sih, jangan sampai bertemu orang asing. Karena sesudah bertemu kadang nyaman lalu ditinggalkan seperti itu. Lu gimana, Jip? Lu kan lah mesti ke lapangan nih kan, penelitiannya itu gimana cara ngatasinnya? Ya tetap harus ke lapangan gitu kan, kita data teknis itu kan harus memang kita ngukur itu ke lapangan langsung. Dan alhamdulillah menurut saya itu masih bisa diatasi karena penelitian saya sendiri itu di sawah, karena saya ngambil irigasi gitu, jadi aman, tidak terlalu banyak orang gitu. Nah, lah kan perjalanan dari rumah lu ke sawah itu kan bertemu banyak orang, nggak lu terbang. Memperhatikan kesehatan gitu, kita mau pakai masker, kita mau pakai Hand stabilizer. iya, hand stabilizer. Sanitizer. Biar sedikit lucu. Oh, jadi tetap ke sawah ya, sambil macul mungkin ya. Melihat saja. Mengamati. Tapi ini apa, keresahannya mungkin pasti adalah keresahan gitu kan, kebingungan di tengah pandemi seperti ini. Apa sih keresahan yang kalian rasakan gitu kan?
kesulitannya si skripsi itu gitu yang dari akibat COVID-19 ini. Ya mungkin dari saya sendiri ya, dalam saat pengambilan data selain di lapangan gitu kan itu harus ada surat perizinan dari kampus. Sedangkan kan sekarang sistem di kampus itu kan sistem piket TU-nya, jadi kan sedikit terhambat gitu. Iya. Lo gimana keresahannya? Kalau bicara kesalahan sih, Keresahan. keresahan. Iya. Kesalahan akibat pandemi ini kan menjadi keresahan. Benar. Ya. Jadi gimana keresahannya? Yang pasti sih ya yang udah gua rasain sampai saat ini pas bimbingan itu jadi lebih rancu lah, karena dari sistem online itu tadi ada yang bahkan rekan saya ada yang sampai bolak-balik pada saat bimbingan sebelumnya udah beres, tapi pada saat bimbingan selanjutnya ada yang direvisi lagi. Terus untuk yang selanjutnya mungkin pada saat di workshop pas pembuatan alat pasti sedikit terhambat karena gejala inilah pandemi. Benar. Jadi kadang kalau bertemu dosen daring kan bimbingan bingung kalau yang dicoret yang salah ini dijelaskan tidak langsung ya. Kesulitannya seperti itu ya. Untuk solusinya sendiri gitu kan, lu pada ngapain sih gitu kan, atau emang lah nanti aja lah gue mah habis COVID-19 ini reda gitu kan, jadi wisudanya agak telat gimana gitu. Siapa yang mau ngomong duluan gitu, yang punya solusi terlebih dahulu gitu. Enggak, ini ujung-ujungnya enggak enak. Bukan enggak telat. bukan nggak enak telat gitu ya, barangkali gitu kan banyak orang yang berpikir seperti itu ya, mau gimana lagi gitu ya, mau ngapain lagi ya, mesti gimana lagi gitu kan ya. Saya ingin bertanya gitu kepada kalian semua gitu kan, apakah kalian juga mempunyai jiwa menyerah seperti mereka atau memang Enggak sih. punya langkah yang banyak gitu. Menurut gua sih solusinya cuma satu, lawan rasa malasmu, itu aja. Kalau kamu malas walaupun nggak pandemi pasti nggak beres-beres Ya. sampai kapanpun. Betul. Lo gimana sendiri Jip? Ya, sama sepakat. Sama. Jadi jangan jadikan pandemi itu alasan buat kamu menyerah gitu. Super sekali. Kalau memang masih mampu lanjutkan walaupun di tengah pandemi, tapi tetap memperhatikan sektor kesehatan juga tentunya. Seperti itu. Betul. Ya mungkin banyak lah teman-teman saya juga yang satu angkatan kadang bilangnya, aduh mau gimana lagi gitu kan, pandemi, mau penelitian ke kota orang dicegat gitu kan, terjadi checkpoint untuk tidak bisa masuk, kadang disuruh putar balik, sementara data kan harus turun ke lapangan mungkinnya. Harapan kalian gitu kan di tengah pandemi seperti ini, bukan di tengah sih, ini mungkin sudah masuk ke new normal gitu kan, tapi kan untuk vaksin si COVID-19 sendiri belum bisa ditemukan gitu kan ya. Mungkin kalian pasti seenggaknya kedepannya pasti akan lebih banyak bertemu orang, masuk lagi ke kampus, dan pasti penyebaran pun ada gitu kan, walaupun memang sudah menerapkan hidup new normal, tapi Allahu alam gitu kan. Jadi gimana nih keresahan atau harapan atau solusi terbaik untuk bangsa ini itu, untuk kawan pendengar juga gitu kan, barangkali ada yang ingin diketahui dari kalian berdua gitu. Ada yang udah punya ide gitu, ada yang sudah pernah kepikiran sampai sana. Kalau pandemi ini ketakutannya ada, tapi jangan dibesar-besarkan lah. Yes, betul. Jaga pikiran kalian, jangan sampai di pikiran kalian itu yang hanya masuk itu, yang ditangkap oleh pikiran kalian itu cuma tentang corona, dan corona, sampai hal-hal yang lain yang harusnya dilakukan ataupun yang adalah yang lebih penting dari memikirkan corona ini terabaikan. Benar. Ada lagi? Ya, jadi jangan terlalu terfokus sama yang namanya corona gitulah.
Jadi kehidupan harus tetap berjalan gitu walaupun ada corona itu. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga aktivitas kita dengan memperhatikan standar kesehatan. Tetap berjalan lah hidup. Siap, betul betul. Jadi mungkin dari saya juga ingin menambahkan tetap jaga kewarasan gitu kan. Jangan sampai hal-hal kecil gitu kan. Gua yang takutnya itu ke depannya kita nemu orang nih bersin lah kita malah jadi menjudge oh iya menjudge gitu kan berlebihan. Wah, si ini tadi bersin. Wah, si ini tadi ini. Wah, jangan-jangan kopi, wah jangan ditemenin kan. Itu efeknya gitu kan. Jangan sampai lah, jangan terlalu berlebihan. Waspada boleh, tapi jangan sampai menyakiti hati seseorang juga gitu kan. Bahayanya ada, tapi jangan sampai panik berlebihan. Tuh, jelas seperti itu. Aduh, kasihan sekali. Jadi gimana ini ya COVID-19. Semoga kita berdoa saja semoga vaksinnya segera ditemukan gitu kan. Dan kita sehat kembali lah seperti sedia kala. Loh kan nggak asik juga kalau nonton konser kita jarak 2 meter sama pacar. Aduh, ngapain juga gitu kan. Kalau clubbing itu joget-joget gak bisa itu di belakang artis itu. Aduh, bingung itu kan. Ya semoga aja pandemi ini cepat berakhir, vaksin ditemukan, tapi bukan vaksin dalam berbentuk chip. Ya benar. Nah intinya sih gue berharap ekonomi jadi normal gitu kan, keuangan rakyat juga jadi stabil, bukannya yang kaya jadi kaya, yang miskin tetap miskin gitu kan. Jangan sampai seperti itu lah. Tetap jaga kewarasan kawan-kawan pendengar gitu. Untuk wisuda kembali nih ini. Wisuda rencana bulan kapan sih? Ada yang tahu? Maksudnya strateginya gitu, jadwal dari kampus gitu. Ya kalau jadwal dari kampus sih harusnya kan September ini, September nanti lah. Jadi masih ada waktu. Sekarang Juni, Juli, Agustus, September, kurang lebih 4 sampai 3 bulan lagi. Ya mau tidak mau, sanggup tidak sanggup ya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang prosedur yang ada. Ya mudah-mudahan tepat waktu September. Lu berpendapat kagak? Iya, Ya sama. kurang lebih gitu. Jadi tetap di jalur sesuai jadwal aja. Sesuai koridor ya. Iya, sesuai koridor. Nah, jadi pertanyaan paling intinya sih skripsinya bakal beres sampai bulan segitu. Mau tidak mau harus. Jika memang Optimis. sudah ditarget. Tidak mau gitu kan. Untuk penamping wisuda sendiri sudah dipersiapkan? Ini pertanyaan sangat Ini pertanyaannya tuh. terlalu kan menjorok. ya di mana ada wisuda di sana ada pendamping gitu kan. Bukan ambil rapot kan ini kan, bukan ambil rapot gitu kan. Kan ada di kampus-kampus lain pas wisuda langsung tunangan hari itu juga ditembak, diajak nikah. Lalu kalian gimana? Silakan bisa. Kalau gua sih udah ada lah, ada orang Sombong tua, anjing. ada orang tua, ada adik-adik juga yang mendampingi kita. Pendamping harus selalu tentang pacar kan? Emang siapa yang bilang pacar? Iya, makanya kan pendamping itu kan umum gitu. Iya umum, maksudnya nggak bukan pacar, calon istri udah. Oh, istri. Belum tidak harus selalu istri kan pendamping itu. Ya kan lu pada udah gede nih, udah wisuda gitu kan. Masa mau pacaran kayak anak kecil? Ada waktunya. Ya kan harusnya abis lulus itu banyak yang langsung nikah gitu kan, asik nih. Jika Pendidikan memang sudah waktunya, selesai. berarti dia sudah memang waktunya untuk menikah gitu. Dia sudah merencanakan untuk nanti wisuda gue harus sudah punya pendamping nih, harus punya istri nih. Berarti mereka sudah merencanakan sangat Jauh-jauh. matang itu sebelumnya. Ya, berbahagialah dengan mereka. Seperti itu. Untuk kalau bicara pernikahan atau jenjang yang lebih serius, emang siapa sih yang nggak mau ya? Iya. Tapi kita berkaca lagi persiapan apa sih yang kita sudah persiapkan untuk sampai ke titik itu.
ya yang penting kita jalani aja, let it flow, tapi jangan ngambang ya. Kayak tai, ngomong kayak tai itu. Ya maksud lo, aduh, gimana? Jadi kalian belum merencanakan untuk menikah setelah wisuda? Rencana sudah ada. Jadi Mantap. tinggal kita menjalinnya saja sekarang. Berarti bulan? Kalau wisuda September, nikah Desember. Tidak. Desember Januari lah cocok. Berarti tahun depan yo. Tahun depan, oke? Hanya saya yang tahu dan Tuhan. Jangan kayak gitulah. Mungkin Belum bisa menyebutkan, nanti jika tidak saya tepati kan nanti jadi aib gitu. Omong doang lo. Bahaya kan? bukan omong doang kan. Perjalanan itu beda. Makanya. Jadi mending tidak disebutkan. Siap. Apalagi kan kalau cowok yang dipegang itu omongannya, Omongannya, bener. bukan Kanyutnya. Nempel bos. Oh iya betul, nggak dipegang ya. Ya jadi kalian itu sudah siap mungkin ya untuk wisuda merasakan. Harus. Dan pertanyaannya kenapa sih harus buru-buru wisuda gitu? Lah kan asiknya lebih asik jadi mahasiswa gitu yang gue rasain gitu. Daripada sekarang udah lulus mikirin kehidupan selanjutnya. Lu harus mikirin lu punya rumah, lu punya istri, lu punya harta yang